اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤسر بك خير من المعبد. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf, saktah, dan kotok. Berhenti di dalam Al-Quran ada 3. Ya. Berhenti dalam Al-Quran ada 3. Ada wakaf, yaitu berhenti untuk mengambil nafas. Ada saktah atau sakat, yaitu berhenti sejenak tanpa nafas. Ada kotok, yaitu berhenti dengan maksud tidak melanjutkan qiraah lagi. Ya. Kenapa? Kotok, wakaf adalah berhenti sejenak untuk menghirup napas, mengambil napas. Ya. Wakaf ada 3. Ada wakaf tam, wakaf hasan, wakaf qabih. Ya. Nah, namanya begitu. Namun kami tidak akan membahas ketiga wakaf itu, mengingat yang bisa membedakan wakaf di atas harus orang yang mengerti maknanya dan faham ilmu nahwu dan sorof. Jadi itu yang anunya, pokoknya di situ kalau wakaf itu. Sekarang cara wakaf seperti apa? Coba tedung ke lu. Coba tedung. Guru nganam lah tedung. Cara wakaf, satu wakaf sakan, yaitu mensukunkan huruf terakhir dan mengembalikannya ke sifat aslinya. Ini adalah wakaf yang umumnya kita ketahui fathah, dhammah, dan kasroh. 2 wakaf rom, yaitu membaca 1/4 harokat huruf terakhirnya. Orang yang dekat akan mendengar huruf tersebut, harkat tersebut, dhammah atau kasroh. 3 wakaf ismam, yaitu mensukunkan huruf terakhir, lalu memonyongkan bibir sebagai isyarat harokat dhammah yang disukunkan. Orang lain bisa mengetahui melalui penglihatannya, orang yang melihat, ya. Kalau rom itu orang yang tuli, ya, orang yang tuli tapi melihat, akan melihat ismam itu, bahwa itu dhammah. Tapi kalau rom, orang yang buta akan mengetahui bahwa itu dhammah karena memang terdengar oleh kuping. Paham ya? Ya. Beberapa keadaan dan cara wakafnya. Apabila huruf terakhirnya berangkat fathah dan sebelum huruf terakhir bukan huruf mat, maka cara wakafnya hanya satu saja, yaitu wakaf sakan. Contoh seperti wastabil, sakor, an'amta. Seling rena, malah sambung. Gimana lagi balone? Wastabil, sakor, an'amta, an'amt. Seperti itu ya. Itu wakaf sakan namanya. Kalau bukan huruf mat. B, apabila huruf terakhirnya berharkat kasroh dan sebelumnya bukan huruf mat, maka cara wakafnya ada 2, wakaf sakan maupun wakaf rom. Cek lupain, wakaf rom adalah membaca 1/4 harkat huruf terakhir. Ini wakaf ini kalau yang terakhir harkatnya kasroh, maka boleh dibaca rom, boleh dibaca wakaf sakan. Walayalin ashr, ya, wal fajr, maliki. Ini boleh dibaca, diromkan wal ashri, wal fajr, wal fajr, maliki. Sekonik dibaca, ya. Jadi walayan ashri ini menjadi tipis rohnya kena harkat. Innallaha ala kulli syai'in. Nanti kalau itu. Ya. Jadi walayan ashri
Karena ini bukan wakaf zakan, tidak wakaf zakan kan, umpamanya tidak wakaf zakan, maka tipis. Ya apa? Tipis karena harkatnya apa? Ikut harkat. Karena hidup, paham ya? Tapi kalau disakankan dia apa? Tebal. Kalau diwakaf zakankan, mail baru tuh duduk langsung tidur. Nah, kan baru datang kamu. Udah sampai 10 menit. Oh, jadi nunggu kamu sejak lama. Kamu yang tapi sudah diamati di sini. Sampai sini langsung tidur. Ya, seperti itu. Jadi kalau wakafnya wakaf zakan, ini rohnya ditebalkan. Walayalin ashr. Wal fajr. Malik. Seperti itu ya. Apabila huruf terakhirnya berharkat dhammah dan sebelumnya bukan huruf mat, maka cara wakafnya adalah ada 3. Ada wakaf zakan, ada wakaf rom, ada wakaf ismam. Ya salih, iyyaka na'bud. Boleh, ya salih. Ismam apa? Ya salih. Boleh seperti itu. Ya iyyaka na'bud. Ada bunyi dunya, ada bunyi tapi sedikit. Ya. Ada wakaf ismam. Ya salih. Iyyaka na'bud. Itu biasa seperti mati. Na'bud. Hanya isyarat saja. Paham ya? Paham ya? Ya salih. Iyyaka na'bud. Gitu ya. Ada iyyaka na'budu. Ya salihu. Ada hunya tapi sedikit ya. Paham ya? D apabila huruf terakhirnya berharokat fathah dan dihulu oleh mat, maka cara wakafnya adalah 1. Wakaf zakan 2 harokat, wakaf zakan 4 harokat, wakaf zakan 6 harokat. Ya. Kalau apabila huruf terakhirnya berharkat fathah dan didahului oleh mat. Salah nih contohnya. Apabila huruf terakhirnya harokat fathah dan didahului oleh mat, maka cara wakafnya ada itu. Salah ini. Matab. Ini salah contohnya ya. Matabun. Ya. Maaf. Ini kan didahului mat. Terakhir ya. Terakhirnya dibaca. Maka wakafnya zakan 2 harokat. Ini salah contohnya. Ini kan Rabbil Alamin. Nah, ini kan huruf harkat. Yuginuna. Ini bukan harkat fathah. Harkat fathah itu matabun. Ya. Coba HP saya. Oh, mana HP saya? HP saya. Apabila huruf terakhir berkat kasrah dan dihului oleh mat, maka cara wakafnya ada 4. Saya lupain ya. Ini tadi ini salah. Ini buku ini salah apa namanya? Salah contohnya. Anunya enggak. Ya. Ada baterai kan. Makanya saya ini jawab dulu kurang saja. Pinjam Quran. Quran pinjam Quran. Ya contohnya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Nah, ini kan setelah wakaf terakhirnya, huruf terakhirnya ini apa namanya? Apabila terakhirnya berharkat fathah, fathah dan didahului oleh mat, maka cara bacanya adalah itu wal ansar. Ini irsad.
Nah, di yang itu apa lagi? Huruf terakhirnya itu irsad dan irsad. Abadan abada la takum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Apa lagi contohnya? Ya pokoknya seperti itu ya. Ini wakufnya ada 4 ya, cara wakufnya. Wakuf sakan 2 harokat, 3 harokat dan 4 harokat, 6 harokat lagi. Dibaca 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat seperti itu ya. Seperti irsad. Apa tadi? Irsad dan irsad. Salah ini. Salah coba. Ada huruf benda ada ya. Ada huruf terakhir berharakat fathah dan dihulu oleh huruf mat. Cara wakufnya adalah sakan. Nah, ini akan sekian. Seperti itu lah. Apabila huruf terakhir berharakat kasroh dan dihulu oleh mat, maka cara wakufnya adalah sama. Ini wakuf rom 2 harokat, wakuf sakan 2 harokat, wakuf sakan ada bisa romnya dari 2 harokat romnya. Pas ada wakuf sakan 6 harokat. Contohnya seperti ثم يردون إلى عذاب عظيم. Itu ya, harkat ya. Atau sakan azim ya. Kalau 2 harkat saja, 2 harkat, 1 junjutan saja, tidak ada bunyi mimnya. Azim itu azim. Kalau sakan, kalau diwakafkan, disakankan, ada azim itu ya, azim itu insyaallah ya. Apabila huruf terakhir berharakat dhammah dan dihulu oleh mat, maka cara bacanya ada 7 cara wakafnya. Wakaf ram 2 harokat, wakaf sakan 2 harokat, wakaf sakan 4 harokat, wakaf sakan 6 harokat. Ada wakaf ismam 2 harokat, ada wakaf ismam 4 harokat, ada wakaf ismam 6 harokat. Ya, kalau dhammah seperti itu. Contohnya seperti apa? Ini wakaf ismam ya, diismamkan. La masjidun ussisa bani. Dzalika fawzul azim. Boleh seperti ini. Dzalikal fawzul azim. Bisa dzalikal fawzul azim. Bisa dzalikal fawzul azim. Bisa seperti itu. Salah. Dzalikal fawzul azim. Bisa seperti itu. Bisa juga diwakaf ismamkan ya, wakaf ismamkan 2 harokat. Dzalikal fawzul azim. Empat. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Nah, gitu ya. Setelah selesai dimonyongkan ya, tetap seperti tadi itu. Tahu ya. Apabila huruf terakhirnya adalah wakaf hamzah, apabila ada huruf terakhirnya huruf hamzah yang berharokat fathah dan didahului oleh huruf mat, maka menjadi mat muttasil, mat wajib muttasil. Maka cara wakafnya ada 4. Ada sakan 4 harokat, ada wakaf sakan 5 harokat, ada wakaf sakan
6 harokat. Ini bisa ini. Pakai 3 harokat tidak ada ini. Nisa boleh nih. Nisa tak boleh. Nisa boleh. Nisa boleh. Nisa boleh. Ya, yang tak ada bisanya yang 3. Nisaan. Kalau nisa, nisaan. Su'an. Su boleh. Paham ya? Yang 2, yang kurang dari itu tidak bisa. Boleh. 5 boleh. Su. Bukan yang dihitung, bukan matnya, bukan mat jaisnya, tetapi yang dihitung adalah wakopnya. Kalau mat wajib mutasilnya tidak boleh 5. Paham ya? Mat wajib mutasilnya tidak boleh 5. Ini yang memperbolehkan ini karena wakopnya itu. Paham ya? Apabila huruf terakhir berupa hamzah yang berharkat kasrah dan didahului oleh mat, maka mat wajib mutasil, maka cara hukumnya 5. Sakan sama ini. Mimmain. Ada bentuk huruf. Mimma. Bisa hukum sakan 4, 5, dan 6. Ada wakaf rom. Rom. Modelnya mimma. Mimma. Ya, ingat saya ingin ciri kita. Ada wakaf rom. Ya. Minas sama. Okay. Apabila huruf terakhirnya hamzah dan berharokat dhammah dan dihuli huruf mat, maka diwakaf dengan 8 pilihan bacaan. Wakaf sakan 4 harokat, wakaf sakan 5 harokat, wakaf sakan 6 harokat, wakaf sakan 4 harokat. Atau 5 wakaf rom 5 harokat, wakaf ismam 2 harokat, wakaf ismam 4 harokat, wakaf ismam 6 harokat. Ini banyak nih caranya ini. Seperti zulma, bisa zulma, bisa zulma, bisa zulma, barang ini. Zulma, bisa seperti itu ya. Kalau ya banyak itu. Anjuran untuk memudahkan di dalam mendisiplinkan bacaan, hendaknya membaca mat di dalam Al-Quran dibagi 3 saja. Dibaca 2 harokat semua mat tabi'i dan mat silah suro. Cara bacanya 1 injutan saja. Dibaca 6 harokat semua mat lazim. Dibaca 4 harokat semua mat yang bertemu dengan hamzah dan semua mat arid disukun. Ini mudah. Jadi mat itu hanya dibaca 4 saja. Bagus juga mat arid disukun dibaca 2 harokat mengikuti mat tabi'i, namun bagi yang talaki di hadapan guru hendaknya dibaca 4 harokat agar mudah dalam membiasakannya. Penjelasan, bisa dibaca 5 harokat karena mat wajib mutasil, bisa dibaca 6 harokat karena mat arid disukun. Begitu Pak ya. Ini kan ada tadi penjelasan itu. Kok bisa bisa 5 harokat padahal mat wajib mutasil padahal mat arid disukun tidak bisa dibaca 5. Karena dibaca 5 itu melihat dari mat jaiz, mat wajibnya itu. Kenapa dibaca 6 harokat? Padahal mat arid disukun. Padahal bisa dibaca 6 harokat karena mat arid disukun. Kenapa dibaca 6 harokat? Padahal mat wajib mutasil itu hanya bisa itu 4 atau 5 harokat. Kok dibaca 5? Karena mat arid disukunnya. Contoh ya. Tambahan, ketika wakaf sakan apabila huruf terakhir berupa huruf qalqalah yang tidak bersifat istilah, maka boleh memilih antara 2. Qalqalahnya dimiringkan ke harokat sebelumnya. Contoh ketika lakanud, lasyadid, bisa dimiringkan gitu. Atau mengembalikan cara wakafnya biasa dikembalikan ke mahrujnya kecuali huruf yang terakhirnya itu mempunyai sifat istilah. Ya. Lakanud, matab, ya seperti itu ya. Lasyadid, kembali aslinya itu. Dadidu bad,
Didu bade, sadid, seperti itu ya, kembali ke asalnya. Apabila huruf terakhir berupa qalqalah yang mempunyai sifat isti'la, maka tidak boleh dimiringkan huruf sebelumnya kepada huruf sebelumnya. Akan tetapi tetap dibaca isti'la. Seperti ma'indallahi baqa. Tidak boleh. Ma'indallahi baqa. Tak boleh. Ikra. Tak boleh. Tapi iqra. Qalqalahnya. Penting semua tentang hukum qalqalah di atas tidak hanya berlaku ketika waqaf saja. Kalau ya, ikhfa jadid. Ikhfa bi'ana jadid ini, ya, ikhmana baru adalah mengucapkan huruf dengan samar-samar, yakni mengucapkannya dengan suara lirih, hampir tak terdengar diucapkan dengan lisan, seperti wastaghfir, seakan-akan tidak baca hak, padahal ada haknya itu, wastaghfir, ada haknya itu, tapi tidak terdengar. Wal fajr, seakan-akan tidak ada rohnya, tapi ada itu, paham ya? Hukum ikhfa jadid ini terjadi pada huruf yang diakhiri di akhir kata sebuah ayat yang huruf sebelumnya, huruf akhirnya berharokat sukun asli. Ketika diwakafkan maka akan bertemulah dua huruf sukun, yang mana huruf pertama merupakan sukun asli dan yang lainnya disukunkan karena wakaf. Maka huruf terakhir tersebut yang sukun karena wakaf dihukumi ikhfa bermakna jadid atau ikhfa dengan makna baru. Cara baca. Untuk cara bacanya seperti definisi, yakni mengucapkan dengan suara lirih, hampir tak terdengar oleh orang lain maupun kita sendiri, meskipun sudah diucapkan. Syaratnya mahfuz jadid tidak terletak di akhir kata, tidak disukunkan karena wakaf, tidak didahului huruf sukun asli, hurufnya tidak bertasydid, huruf sukun sebelumnya tidak bersifat qalqalah. Apabila hilang salah satu dari syarat 5 tersebut, maka tidak akan menjadi ikhfa di makna jadid, bahkan dibaca idhar. Baca idhar seperti syih, ba'd, ard, faqal, nakhl. Jadi ya. Sakat atau sakta. Sakat adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Sakta ada 2. Ada sakta mahdhah dan ada sakta khafifah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina